Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kita bisa berjumpa kembali di dalam ringkasan sekolah Sabat harian. Dan kita tiba pada pelajaran yang ketiga, tanggal 14 sampai 20 Oktober dengan judul besar Panggilan Allah untuk Misi. Dan pada malam hari ini kita tiba pada hari Kamis 19 Oktober dengan subjudul Mulailah di tempat mana engkau berada. Ayat yang akan kita pelajari diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yehuda dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa prinsip ya yang diambil oleh Yesus ketika kita mau melakukan pekerjaan, yaitu membagikan firman Tuhan atau bersaksi, menjadi saksinya ya. Nah, poin yang pertama, membagikan firman Tuhan itu adalah sebuah prinsip yang ditetapkan oleh Yesus ya. Dimana ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita diperbaharui, kita diubahkan, akan ada satu waktu di mana kita akan berbuah. Dan ketika berbuah, pastinya akan dinikmati oleh banyak orang. Kita rindu buah itu ataupun buah-buah roh itu tidak kita nikmati sendiri, tetapi bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga dengan sendirinya maka kita akan berbagi, kita akan sharing, kita akan menolong satu dengan yang lainnya, di mana orang-orang di sana membutuhkan pertolongan. Kemudian poin yang kedua adalah membagikan firman Tuhan itu bukan berbicara tentang teknik ya, bagaimana kita meyakinkan orang, bagaimana cara kita membawa orang, bagaimana kita metode pengajarannya ya. Inti dari membagikan firman Tuhan bukan itu. Walaupun ya apa yang saya sebutkan tadi itu adalah hal-hal yang penting yang perlu kita persiapkan untuk membagikan firman Tuhan. Tetapi inti dari membagikan firman Tuhan adalah ini berbicara tentang seseorang, yaitu Yesus. Ya, dialah yang adalah Tuhan, kemudian juru selamat kita yang sangat mengasihi kita dan yang telah menebus dosa-dosa kita. Dan menolong kita dalam setiap problema kehidupan, ya perjalanan kehidupan kita. Nah, itulah yang akan kita bagikan. Sosok Tuhan yang begitu pengasih, yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Lalu poin yang ketiga adalah ketika kita sudah tahu ya bagaimana apa yang harus kita bagikan tentang firman Tuhan, maka kemana kita harus berbagi ya. Dari ayat ini dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat ke-8 ada dua area ya. Yang pertama adalah di Yerusalem, kemudian yang kedua di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lalu apa yang dimaksud dengan ketika kita menjadi saksi di Yerusalem ya? Ini tentu saja bukan berbicara ataupun bermakna secara literal kita harus pergi ke Timur Tengah, Yerusalem, kemudian membagikan firman Tuhan di sana ya. Bukan seperti itu. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus adalah ini adalah makna tersirat ya, di mana bahwa Yerusalem ini adalah tempat di mana secara fisik kita tinggal ya. Itu bisa termasuk di dalam rumah kita bisa membagikan firman Tuhan kepada anggota keluarga kita, istri, suami, anak-anak kita, orang tua kita, keluarga kita terdekat, kemudian dalam lingkungan masyarakat, orang-orang yang ada di sekitar kita, kemudian komunitas yang lebih besar, entah itu komunitas olahraga, komunitas musik, dan lain-lain, sampai kepada satu komunitas gereja, di dalam gereja. Jadi gereja juga merupakan satu tempat di mana kita bisa membagikan kasih Tuhan ya gitu ya. Bukan hanya secara lisan ataupun teori, tetapi gereja juga menjadi satu wadah di mana kita
belajar untuk mempraktekkan kasih ya sebagai hasil dari buah pengenalan kita akan Yesus. Kemudian yang keempat, poinnya keempat adalah kita akan membagikan firman Tuhan sampai kepada Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Tentu saja ini dalam konteks yang lebih luas ketika kita diizinkan oleh Tuhan untuk mengunjungi kota-kota tertentu, negara tertentu. Ya. Nah, di sanalah kita bisa berbagi tentang firman Tuhan. Nah, ada satu poin yang penting yang kita bisa dapatkan di dalam hari Kamis ini adalah membagikan firman Tuhan itu adalah satu investasi sumber daya yang luar biasa, tak ternilai harganya. Keselamatan orang lain itu adalah satu bentuk investasi yang sangat berharga. Ya. Ketika seseorang hilang kemudian didapatkan kembali, kemudian kita bawa kepada Kristus dan mereka boleh diubahkan dan dipulihkan, itu adalah satu investasi yang tidak hanya kita bisa nikmati di dunia fana ini, tetapi kita akan bawa sampai ke surga. Kita akan tinggal bersama-sama dengan mereka, orang-orang yang pernah kita selamatkan, orang-orang yang pernah kita beritakan oleh firman Tuhan. Itulah kenapa membagikan firman Tuhan itu begitu penting. Menjadi saksi bagi Kristus itu adalah satu investasi yang sangat berharga, sehingga kita bisa memaknai betapa berharganya makna hidup kita. Ya, ketika kita menjadi berarti dan berguna bagi orang-orang lain yang membutuhkan kita. Ini adalah satu prinsip kehidupan Kristus, di mana Kristus tidak mementingkan diri sendiri dan dia mau menyerahkan hidupnya untuk kita dan memulihkan kita kembali. Biarlah pelajaran sekelas sahabat kita di hari Kamis ini boleh menolong kita untuk merenungkan betapa besarnya kasih Tuhan, dan kiranya Tuhan boleh menyanggupkan kita untuk bisa berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati.